Seorang lagi jenderal Rusia tewas dalam pertempuran di Ukraina. Putin sudah kehilangan 4 jenderal. Bertambah seorang lagi, jenderal Rusia tewas dalam pertempuran di Ukraina. Putin kehilangan 4 jenderal selama perang dengan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan seorang jenderal Rusia lainnya tewas dalam pertempuran. Zelensky tidak menyebut nama perwira itu, tetapi seorang penasihat Kementerian Dalam Ukraina mengatakan bahwa Mayor Jenderal Oleg telah dibunuh oleh batalion Azov yang berulah sayap kanan seperti dikutip dari BBC. Oleg Mialtev meninggal pada hari Selasa dalam penyerbuan di kota pelabuhan selatan Mariupol, menjadikan jenderal keempat yang tewas dalam pertempuran itu. Kemudian jenderal keempat membuat beberapa orang bertanya mengapa anggota senior militer Rusia begitu dekat dengan garis depan. Analis percaya bahwa sekitar 20 jenderal memimpin operasi Rusia di Ukraina yang berarti jika semua kematian yang dioperasikan laporkan dikonfirmasi, 1/5 jenderal Rusia telah tewas dalam aksi. Dengan kerugian yang begitu tinggi, beberapa ahli percaya bahwa para jenderal tidak hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, tetapi Ukraina kemungkinan akan mengerahkan perwira tinggi Rusia. Saya tidak berpikir ini kecelakaan, satu kecelakaan, tapi ini banyak yang ditargetkan. Ritna Konav dari Universitas Cornell mengatakan kepada BBC. Berbicara kepada Wall Street Journal, seorang dalam lingkaran dalam Presiden Zelensky mengatakan, Ukraina memiliki tim intelijen militer yang disediakan untuk menargetkan kelas perwira Rusia. Mereka mencari jenderal pilot, komandan artileri yang terkenal, kata orang itu kepada surat kabar itu. Yang militer Ukraina kalah jumlah, penargetan individu tingkat tinggi bisa menjadi bagian penting dan perang informasi, menurut Amos Konaev. Dengan asumsi dan ada unsur penargetan, ini memberi makanan model Ukraina sendiri, ada unsur kemenangan, ini menginspirasi. Agar Ukraina dapat menargetkan perwira Rusia tertentu, ia perlu mengetahui di mana mereka berada. Analis mengatakan Rusia telah menggunakan saluran komunikasi terbuka yang dapat memberikan petunjuk tentang di mana target tertentu berada. Jika Rusia menggunakan personel, ponsel atau radio analog untuk berkomunikasi dengan perwira senior, Ukraina memiliki segalanya, kata analisis pertahanan Kosmasha dari kerekam kepada BBC. Jenderal lainnya yang tewas, Mayor Jenderal Andrei Kolkov dari Tentara Gabungan K929, tewas dalam pertemuan pada 11 Maret menurut Sumsir Nesme Ukraina. Namun keadaan kematian tidak dijelaskan. Setelah Kolkov menjadi jenderal Rusia ketika dilaporkan tewas di Ukraina, seorang pejabat barat mengatakan kepada pres, bahwa Rusia mungkin mengalami moral yang rendah. Itulah sebabnya perwira militer berpangkat tinggi bergerak lebih dekat ke garis depan. Kedua Mayor Jenderal Valtteri, Kepala Staf Tentara Gabungan ke-41 Rusia, tewas pada 7 Maret di luar kota timur Kharkiv menurut Kementerian Pertahanan Ukraina. Militer Ukraina merilis rekaman tentang apa yang dikatakan dua pejabat dinas keamanan Rusia yang membahas kematian Kharkov dan mengeluh bahwa jaringan komunikasi aman mereka tidak lagi berfungsi di Ukraina. Mayor Jenderal Andriy sebagai seorang wakil komandan di unit yang sama dengan Krasnov, dia adalah pejabat pertama yang dilaporkan tewas. Seorang dilaporkan tenggelam menembak jitu pada 3 Maret, seperti Igor adalah kebagian operasi militer Rusia di Crimea dan Suriah. Berbeda dengan jenderal lainnya, kematian suka dilaporkan di media sosial. Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi dalam pidatonya bahwa seorang jenderal telah meninggal di Ukraina. Vladimir Putin tampaknya terus meluncurkan serangan ke Amerika Serikat dan para sekutunya. Kini yang terbaru, Presiden Rusia ini mengajak Barat tak akan mampu menghancurkan Rusia. Putin mengungkapkan hal tersebut dalam pidato di depan pemerintahnya pada Rabu. Pada kesempatan itu, Putin menegaskan Barat itu mengubah Rusia menjadi negara ketergantungan yang lemah.
Ia juga menegaskan Barat telah melanggar integritas teritorialnya dan ingin memisahkan Rusia dari cara yang sesuai dengan mereka. Jika Barat berpikir Rusia bakal terbelah atau mundur, mereka tak mengetahui sejarah dari rakyat kami, kata Putin dilansir dari Al Jazeera. Di balik berbicara munafik dan tindakan hari ini dapat apa disebutkan kolektif, Barat adalah tujuan di politik yang permusuhan mereka hanya tak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat, betul katanya. Putin mengakui akan sanksi yang diberi tentang Barat sekutunya, inflasi dan pengangguran akan meningkat di Rusia. Selain itu, perubahan struktural ekonomi juga akan perlu dilakukan. Namun Putin menjanjikan bakal memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga dengan anak. Ia juga mengatakan Barat sebenarnya telah menyatakan Rusia mengklaim kegagalan atau sanksi kepada konflik di Ukraina. Tetapi menurut Putin, konflik tersebut hanya menjadi dalih bagi Barat untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Barat bahkan tak ragu untuk menyembunyikan tujuan mereka untuk meneruskan seluruh ekonomi Rusia seperti rakyat Rusia, telah katanya. Putin juga menegaskan dirinya siap berdiri untuk membicarakan status netral Ukraina. Pertanyaan prinsip dari negara kami dan Ukraina status netral di Ukraina, diplomasi dan diplomasi kami siap dan akan membicarakannya sebagai bagian dari negosiasi, ujar Putin. Ancam warga. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas jangan mengancam warganya yang memberikan dukungan kepada negara-negara Barat. Putin menyebut mereka sampah dan pengkhianat. Putin mengklaim bahwa Barat sedang mencoba untuk melakukan segala hal tentang Rusia. Menurutnya seorang warga Rusia yang mendukung Barat perlu disingkirkan dari masyarakat. Rakyat Rusia akan selalu dapat membandingkan patriotisme sejati dan sampah dan pengkhianat, dan dapat memutuskannya seperti lalatnya secara tidak sengaja terbang ke mulut mereka, kata Putin dalam pidato yang seperti dikutip New York Times. Lebih lanjut, Putin yakin bahwa memudahkan masyarakat dari orang-orang seperti itu akan memproduksi negara, solidaritas, kohesi, dan kesiapan untuk menanggapi setiap tantangan. Putin juga mencabar propaganda media Barat yang membuat seolah-olah Rusia adalah pihak yang paling buruk. Ia melihat sedang tidak akan lagi objektif dalam menyikapi berita secara global. Kampanye informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dihancurkan, melibatkan jaringan sosial global dan semua media Barat. Dalam kesempatan tersebut, Putin menegaskan bahwa perjuangan Rusia saat dilakukan untuk kedaulatan negara dan masa depan anak-anak Rusia. Sikap keras Putin jauh berbeda dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov 1 hari sebelumnya. Lavrov dengan terbuka menyatakan bahwa Rusia melihat harapan bahwa kompromi dengan Ukraina dan dapat dicapai untuk mengakhiri perang. Putin juga meyakini bahwa perang ini akan membuka pintu menuju tindakan yang lebih keras di dalam negeri dan bahkan lebih banyak agresi di luar negeri.